Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nuriwan Syah MPD dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Saya Muhammad Faisal Ilham dari kelompok 6 yang akan membawakan materi tentang surat dinas. Dalam kelompok 6 ini juga terdapat teman-teman saya yang lain, yaitu ada Lia Rahmatullahi Lia, Miftahul Khairi, dan Embun Belanusa. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian surat dinas ini. Pengertian surat dinas yaitu adalah selembar kertas yang berisi informasi, pesan, pertanyaan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan penulis surat. Kegiatan berkomunikasi dengan surat disebut surat menyurat atau korespondensi menurut Marjo pada tahun 2000. Surat adalah alat komunikasi tertulis atau sarana untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lain. Informasi tersebut bisa berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan lain sebagainya. Menurut Silmi, bahwa surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian surat ini, maka dapat disimpulkan yaitu bahwa surat adalah sehelai kertas atau lebih yang di dalamnya dituliskan suatu informasi yang perlu diketahui orang-orang tertentu yang sifatnya personal dan harus dijawab oleh penerimanya. Tujuan menulis surat secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi kepada pembaca surat, bias mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat, dan tujuan terakhir ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Berdasarkan pengertian surat yang dijelaskan, maka salah satunya terdapat surat dinas. Yang dimaksud dengan surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor jawatan pemerintah. Sabarianto dalam Azwardi 2008. Selanjutnya, surat dinas adalah surat yang berisi masalah kedinasan atau kepemerintahan. Dalam perkembangannya, tampak bahwa penerbit surat dinas bukan hanya instansi pemerintah. Dalam urusan kedinasan, biasa ditemukan surat izin tidak masuk kerja. Surat seperti ini tidak semata-mata mengutarakan masalah pribadi, tetapi lebih cenderung berisi masalah kedinasan. Sebab pembuat atau penerbit surat itu adalah seorang pegawai negeri yang berkaitan dengan pekerjaan dan pengajuan izin semacam itu didasari undang-undang. Pembuat atau penerbit surat ini bukan instansi pemerintahan, melainkan individu. Surat seperti itu dapat disebut surat dinas karena isinya memuat tentang kedinasan. Perlu digarisbawahi bahwa sebuah surat dapat disebut surat dinas jika memuat tentang kedinasan. Perlu diingat bahwa sebuah surat dapat disebut surat dinas atau bukan surat dinas harus dilihat dari segi isinya, bukan siapa penerbitnya. Itu menurut Sabarianto. Dapat ditambah bahwa ciri kedinasan sebuah surat tidak semata-mata ditentukan oleh isinya, tetapi juga bentuk surat dengan segala formalitasnya, misalnya bahasa, kop, nomor, tanggal, alamat, tanda tangan, dan cap. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya Miftahul Khairi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan fungsi surat dinas. Yang pertama, ciri-ciri surat dinas. 1. Menggunakan kop surat atau instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang keempat, menggunakan bahasa dan ragam resmi. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Yang keenam, surat tidak terlalu panjang dan bertele-tele, tetapi langsung pada intinya. Yang ketujuh, format surat tertentu. Slide selanjutnya yaitu fungsi surat dinas.
Fungsi surat dinas yang pertama sebagai sarana informasi atau pemberitahuan, yaitu mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang kedua sebagai bukti tertulis, di mana berbentuk dokumen cetak yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga sebagai pedoman kerja, yaitu dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan langkah-langkah kerja atau keperluan tertentu. Yang keempat, sebagai alat pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, maupun instansi. Yang kelima, sebagai bukti historis dan bukti kronologis, di mana surat ini untuk keperluan pengarsipan yang sewaktu-waktu dibutuhkan dan ingin dilihat kembali. Struktur atau bagian surat dinas. Yang pertama ada kop atau kepala surat, yang lengkap terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kontak pos, dan logo identitas lembaga. Yang kedua, tanggal surat. Dalam surat dinas, adanya tanggal surat menunjukkan informasi kapan sebuah surat dikeluarkan. Tanggal surat tersebut terletak pada sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu dicantumkan karena nama tempat tersebut sudah ada pada kepala atau kop surat. Yang ketiga ada nomor surat. Surat dinas harus diberi nomor surat, kode, dan tahun karena setiap instansi atau lembaga tentu akan memiliki kode atau urutan penulisan. Dalam menuliskan nomor surat tentu memiliki tujuan memudahkan urusan administrasi. Yang keempat, lampiran. Pada bagian ini ditulis singkat atau ditulis secara lengkap, sedangkan penulisan rinciannya ditulis dengan huruf semua, bukan angka yang memuat informasi tambahan dari surat dinas. Yang kelima ada halaman atau perihal. Surat adalah sesuatu yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Perihal berupa frase yang dimulai dengan menggunakan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda titik ataupun tidak diberi garis bawah. Lampiran pada bagian ini ditulis disingkat atau ditulis semua secara lengkap. Sedangkan penulisan rinciannya ditulis dengan huruf semua, bukan angka yang memuat informasi tambahan dari surat dinas. Yang keenam, ada tujuan alamat surat. Bagian ini minimal terdapat dua komponen, yaitu nama dan alamat penerima surat. Dalam surat resmi selalu diawali dengan bentuk penghormatan yang terhormat, biasanya disingkat menjadi YTH. Kata kepada masih dapat digunakan apabila surat tersebut tidak ditunjukkan kepada orang secara langsung, melainkan lembaga atau perusahaan. Setelah ungkapan penghormatan yang terhormat, biasanya diikuti oleh nama. Baik, saya Embun Belanusa akan melanjutkan penjelasan dari Rahmatul Ilya mengenai struktur atau bagian surat dinas. Yang kesembilan ada salam penutup. Pada penulisan penutup pada surat dinas juga terdapat aturan, yaitu setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. Terdapat variasi ungkapan berisikan sebuah ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. 10. Tanda tangan. Surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau oleh orang lain atas nama jabatan yang berwenang adalah sah. Sebaliknya, surat yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Tanda tangan merupakan hak pribadi penulis, namun ada hal yang bermanfaat untuk diperhatikan berkaitan dengan peletakannya. 11. Nama pengirim. Hendaknya ditulis lengkap bila tempat yang tersedia cukup. Penulisan nama diawali dengan huruf kapital pada bagian awal masing-masing nama. Penulisan nama tidak perlu dituliskan dengan diapit oleh tanda kurung atau garis bawah.
12. Jabatan atau NIP. Jabatan ditulis dengan huruf kapital pada bagian awal masing-masing kata. Jabatan tidak perlu ditulis secara lengkap. Misalnya cukup ditulis kepala, bukan kepala kantor dinas Kabupaten Bangkalan. NIP ditulis dengan huruf kapital seluruhnya tanpa tanda titik, baik pada setiap huruf maupun pada akhir huruf. 13. Tembusan surat. Tembusan ini sifatnya opsional. Bisa ada, bisa tidak. Kalau tembusan diperlukan, kata tembusan ditulis dengan huruf kapital di bagian awal dan diakhiri tanda titik 2. Isiannya berupa nama orang atau jabatan. Terakhir, 14 yaitu inisial. Mengacu pada kode yang berupa singkatan nama orang yang mengonsep dan mengetik surat. Slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dan contoh surat dinas. 1. Surat keputusan. Secara isi, surat keputusan merupakan surat yang memiliki tingkat derajat tinggi. Surat keputusan hanya dapat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila terjadi perubahan dalam surat keputusan, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan surat keputusan juga. Surat keputusan terdiri atas beberapa bagian, yaitu kepala surat, nomor surat, halaman, nama jabatan, konsideran, diktum, kaki surat keputusan, dan distribusi. 2. Surat undangan adalah surat permintaan atau permohonan kepada seseorang untuk hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh lembaga pengirim surat. Surat undangan merupakan sebuah penghormatan secara formal atau dengan media tulis untuk yang diundang. Beberapa kegiatan yang membutuhkan surat undangan, misalnya acara seminar, rapat, dan sebagainya. 3. Surat izin atau tugas. Surat izin adalah bentuk surat yang sering kita gunakan. Surat ini berupa permintaan izin kepada atasan atau pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk melakukan sesuatu atau tidak yang berkaitan dengan urusan kedinasan. Misalnya permohonan izin untuk cuti kerja, menyelenggarakan KKN PPI, pemasangan spanduk. Sedangkan surat tugas adalah surat dinas yang berisi penugasan dari atasan yang harus dilakukan oleh staf atau bawahannya. Surat ini memuat petunjuk yang harus dilakukan seseorang atau kelompok dalam bentuk satuan organisasi atau satuan kerja. 4. Surat permohonan atau permintaan merupakan salah satu jenis surat dinas yang isinya meminta atau memohon bantuan atau izin kepada pihak tertentu berkenaan dengan hal-hal yang bersifat kedinasan dan menyangkut jasa atau barang. Misalnya permohonan bantuan pengiriman barang dan surat permohonan untuk menjadi pembicara. Dalam pembuatan surat permohonan, kita bisa menggunakan kata mohon atau minta sesuai dengan tujuan surat tersebut. Yang kelima, surat edaran adalah surat dinas yang diedarkan agar berita dinas atau pesan yang diedarkan diketahui oleh anggota atau orang-orang tertentu. Surat edaran ialah salah satu jenis surat dinas yang ditujukan pada orang banyak yang isinya menyampaikan hal-hal tertentu kepada masyarakat, baik yang sifatnya internal institusi maupun eksternal institusi. Sekian penyampaian dari saya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan untuk materi slide yang berikutnya, yaitu bentuk surat dinas. Seperti yang ada di PPT, yaitu bentuk surat dinas atau style adalah tata letak bagian-bagian surat, yaitu dari kepala surat sampai dengan inisial surat. Ia menyiratkan segi estetika serta kepraktisan. Menurut sejarah persuratan, bentuk yang diperkenalkan oleh Belanda adalah bentuk lekuk atau intended style yang dikenal sebagai bentuk lama. Sedangkan bentuk lurus atau block style merupakan pengaruh Amerika, dikenal dengan bentuk baru. Format setengah lurus yang ada di contoh yang A nih, termasuk
format surat resmi di Indonesia versi lama. Sedangkan format setengah lurus yang B pada makalah bisa dilihat yaitu adalah termasuk format surat resmi Indonesia versi baru yang dilazimkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena dianggap lebih efisien dan menarik. Baiklah teman-teman, untuk materi slide berikutnya kita akan memperdalam tentang bagaimana bentuk dan format surat-surat yang tadi sudah disebutkan, yaitu dimulai dengan yang pertama, yaitu format surat bentuk lekuk atau intended style. Model seperti ini artinya pada baris pertama dari bentuk surat intended style dimulai dari margin kiri, lalu untuk baris keduanya menjorok masuk 5 hentakan, kemudian untuk baris selanjutnya masuk lagi 5 hentakan, dan seterusnya. Pada bentuk ini terdapat ciri khas, yaitu karakter tempat, tanggal, dan nama jabatan dan penutup diketik pada sebelah kanan. Lalu untuk yang kedua, tapi yang tadi format intended style, untuk lebih detailnya bisa dilihat di makalah, ada contohnya. Lalu untuk yang kedua yaitu format surat lurus atau full block style. Bentuk full block style ini mempunyai susunan yang lurus dari atas hingga bawah. Jadi surat tersebut terlihat seperti balok yang tulisannya mulai dari leher surat, tubuh, hingga kaki surat terlihat rata kanan kiri, serta tidak terdapat paragraf yang masuk maupun keluar. Oleh karena itu, semuanya terlihat rata. Meskipun berbentuk rata, namun surat dengan model ini juga masih tetap mempunyai struktur atau susunan sesuai yang berlaku. Seperti teman-teman jika mau ngeliat contohnya ada di makalah ya. Lalu untuk format surat bentuk yang ketiga yaitu bentuk setengah lurus lama atau semi block style. Semi block style ini adalah merupakan bentuk surat di mana semua bagian surat terkecuali isi surat diketik sama seperti bentuk lurus. Setiap akhir alinea baru diketik sudah 5 ketukan dari pasak garis pinggir kiri. Biasanya bentuk surat ini dalam surat undangan pernikahan. Seperti yang tadi lagi bisa dilihat ada bentuknya, yaitu ada surat bentuk setengah lurus baru dan lama ya. Ada 2 bentuk. Baik, terima kasih.